Layanan pinjol kini semakin mudah dijumpai masyarakat. Namun dengan sederet kemudahan yang ditawarkan, apakah pinjol satu-satunya jawaban atas permasalahan ekonomi seseorang? Dan berikut liputan Vlog Ganza bersama Nata Arman dan juru kamera Jemi Yasin dan Damar Wicaksono. Halo pemirsa Vlog Ganza, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, pemirsa tahu nggak sih, kita hari ini akan membahas apa? Nah, pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan masalah pinjaman online yang masih menjadi masalah di masyarakat. Lantaran mudahnya proses sehingga masyarakat tergiur untuk melakukan pinjaman online. Namun, tahu nggak sih pemirsa kalau misalnya pinjaman online ini menjadi suatu ancaman dan juga beresiko sangat tinggi. Lantas seperti apa resikonya? Untuk itu, mari ikuti saya. Dengan hadirnya industri fintech di Indonesia, tentunya seakan-akan membuka pintu seluas-luasnya agar masyarakat bisa melakukan pinjaman online. Berbeda dengan pinjaman bank secara konvensional, yang mana harus melakukan berbagai tahapan proses untuk bisa mencairkan. Sementara untuk pinjaman online, proses sangat mudah karena hanya foto KTP atau fotokopi KTP dan juga data diri seperti NPWP, ini bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pinjaman online menjadi fenomena baru di masyarakat. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Jawa Barat menduduki posisi pertama dengan pengguna dan jumlah pinjaman online terbanyak. Disusul DKI Jakarta sebanyak 2,3 juta pengguna dengan nilai total pinjaman 10,5 triliun rupiah. Dan di posisi ketiga ada Provinsi Jawa Timur dengan 2 juta pengguna dengan nilai pinjaman sebanyak 6,23 triliun rupiah. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat kini lebih teredukasi mengenai perbedaan pinjaman online legal atau yang tercatat di OJK dengan pinjaman online ilegal. Jumlah pengaduan bulanannya itu juga dalam tren yang terus menurun. Kalau Januari tahun ini ada 1.200 pengaduan, di bulan Juni ini terdapat hanya 275, jadi turunnya sangat signifikan, dan terutama penurunan terbesar itu atas pengaduan pinjol ilegal. Kemudian kalau kita lihat dari sebaliknya untuk pertanyaan tentang pinjol yang legal itu kalau kita lihat di kontak 157 dan layanan OJK itu pertanyaan mengenai perizinan dan risiko dalam menggunakan transaksi penggunaan fasilitas pinjol yang legal itu terus meningkat. Jadi mereka instead of menggunakan yang ilegal, mereka sudah masuk ke yang legal. Pinjaman online kini semakin masif. Masyarakat dengan mudah untuk menjumpai iklan layanan pinjol di sejumlah situs atau aplikasi. Dengan menawarkan berbagai kemudahan, hal ini dikhawatirkan dapat menggeser prioritas kebutuhan di masyarakat. Berdasarkan survei dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, alasan masyarakat melakukan pinjaman secara online atau pinjol antara lain adalah untuk menutupi utang piutang sebelumnya dan lebih parah lagi apabila hanya untuk gaya hidup semata. Kalau kita lihat kebanyakan dari mereka ini untuk memenuhi kebutuhan yang konsumtif. Misalnya untuk membeli gadget baru, rekreasi, fashion, bahkan kemarin kayak membeli tiket-tiket konser. Terus kemudian ada juga yang sebenarnya pengguna sudah benar nih untuk menggunakan untuk UMKM ya, usaha UMKM. Namun kemudian namanya juga bisnis, banyak kemudian terjadi hal-hal di luar perhitungan. Misalnya produknya nggak laku dan lain-lain sehingga pemasukan yang sudah diperkirakan tuh nggak sebesar yang diperkirakan, jadi mereka kemudian kesulitan untuk membayar. Kemudian yang berikutnya alasannya beberapa pinjaman dilakukan untuk kebutuhan mendesak, misalnya untuk berobat. Yang kadang-kadang mereka yang penting pinjam dulu, tapi nggak tahu caranya nanti kembaliin seperti apa. Layanan pinjaman online mendorong masyarakat memiliki gaya hidup yang konsumtif. Padahal banyak sekali resiko yang harus ditanggung jika nantinya tak dapat melunasinya.
Adapun permasalahan di masyarakat yang masih menjadi polemik adalah ketika Anda melakukan pinjaman online namun tidak mampu membayar secara tepat waktu, tentunya ada resiko yang harus ditanggung. Yang pertama adalah resiko besaran biaya denda dan juga suku bunga yang lebih besar dibandingkan dengan dana yang Anda pinjam sebelumnya. Kemudian masalah kedua adalah terkait dengan nama Anda akan di blacklist oleh OJK, sehingga nantinya apabila Anda ingin melakukan pinjaman kembali ke bank, ini bisa dipersulit seperti itu, lantaran adanya permasalahan dari pinjaman online tersebut. Kemudian datang dari masalah debt collector, yang tentunya dapat mengganggu aktivitas Anda sehari-hari, mulai dari teror secara langsung maupun teror melalui SMS ataupun WhatsApp ke beberapa nomor kerabat terdekat Anda maupun pihak keluarga Anda. Tidak bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online dapat membawa petaka bagi kehidupan. Tak sedikit pula yang nekat melakukan aksi kriminal, bahkan mengakhiri hidupnya karena terjerat dengan utang yang semakin menggunung. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah atau bahkan terlepas dari jeratan pinjol? Kami terus melakukan sosialisasi, baik bersama dengan berbagai pihak ya, terutama juga kalau di internal OJK, di seluruh KRKO kita mengajak kementerian, kemudian kementerian lembaga lain, dan juga tokoh masyarakat, agama, bagaimana sih memahami dan membedakan risiko transaksi antara pinjol yang legal dan ilegal. Kemudian masyarakat nih dapat melakukan perencanaan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi nggak cuma kita kasih tahu nih gimana bahayanya pinjol ilegal, dan kemudian kalau penggunaan pinjol legal ini juga harus hati-hati, tapi juga gimana sih kita ngajarkan terutama untuk kaum ibu-ibu ya, bagaimana bisa melakukan perencanaan dan pengelola keuangannya. Kami sudah melakukan lebih dari 1.000 kegiatan edukasi keuangan di bulan Juni saja, dan juga konten-konten lainnya lebih dari 21.000 pengguna LMS-ku yang sudah mengakses untuk modul-modul terkait pinjol legal dan pinjol ilegal. Halo, dengan Mas siapa, Mas? Halo, dengan Mikael. Oke, Mas Mikael. Kira-kira tanggapan Mas Mikael terkait dengan pinjol ilegal ini seperti apa untuk masyarakat? Ya kalau menurut saya pinjol itu satu ya, ini menurut saya sendiri merupakan sebuah solusi ya, dimana ketika kita ada tanggungan atau lagi nggak ada biaya itu menjadi solusi. Tapi di sisi negatifnya biasanya itu ketika ditagih, cara penahannya itu loh yang agak sedikit nggak manusiawi lah, dan juga mengganggu bunganya ini tinggi banget, Mas. Oke, Masnya pernah melakukan pinjol juga atau gimana, Mas? Pinjol kebetulan saya pernah, karena ada kebutuhan lah. Jadi saya minjam, terus juga cuma ya yang beratnya itu di bunganya itu sih, Mas. Terakhir nih, harapan buat orang-orang yang mau minjem pinjol nih, kira-kira rekomendasi nggak sih? Kalau menurut Mas sendiri? Kalau menurut saya lebih baik jangan pinjol dulu ya. Kalau mau minjem uang tuh paling ke keluarga dulu lah, atau ke sahabat-sahabat terdekat. Atau ke bank konvensional gitu ya? Iya, karena itu bunganya lebih kecil lah. Dengan siapa, Mas? Saya dengan Ilham. Oke, Mas Ilham, terkait dengan pinjaman online, seperti apa tanggapannya? Kalau menurut saya sih pinjaman online itu salah satu yang ngebantu juga buat masyarakat. Tapi memang bunga sama jangka waktunya sih cukup besar ya. Dan ditambah lagi kalau memang ada kesulitan membayar, seharusnya bisa dibicarakan ataupun dikomunikasikan secara kekeluargaan, tidak yang menyebar data atau macam. Nah itu yang menjadi kadang orang jadi terganggu gitu ya? Terganggu lah, semua telepon kantor semua segala macam. Tapi yang jelas hati-hati, yang ada ya menguntungkan, tapi kita juga menjadi simalakama sih buat kita. Halo Mbak, dengan siapa Mbak namanya Mbak? Kalau aku Rifa. Oke, Mbak Rifa, terkait dengan pinjaman online selaku masyarakat, seperti apa tanggapannya? Ya sebenarnya kalau pinjaman online ilegal memang agak berbahaya ya. Cuma mungkin kenapa banyak masyarakat yang melakukan pinjaman di pinjaman online ini, karena memang prosedurnya itu cepat, dan juga prosesnya itu nggak berbelit-belit, nggak banyak persyaratan juga. Dan jadi bagi masyarakat yang mungkin butuh dana secara mendadak, mereka memilih untuk melakukan proses yang cepat ini gitu. Oke, Mbaknya pernah melakukan pinjol juga sih sebelumnya? Aku pernah sih coba sekali ya, cuma memang cukup sekali aja karena memang bahaya jika diteruskan gitu ya. Pemirsa Vloganza, permasalahan ekonomi setiap orang pasti berbeda-beda. Namun, pinjol atau pinjaman online bukanlah solusi. Karena bukannya untung, justru malah buntung yang didapatkan oleh setiap nasabah yang meminjam. Demikian Vloganza bersama saya Nata Arman dan juru kamera Jamie Jasin dan Damar Wicaksono. Sampai jumpa di Vloganza berikutnya.